Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu khaliluhu. Khairu nabiyyi arsalahu Allahu ila 'alami kulli basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabil Qur'an laqad ja'at rusul rabbuna bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Maka kami selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan jamaah sekalian, marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Jumat yang mulia dan penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersolawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk di bulan Rabiul Awal, suatu bulan dalam kalender Hijriah yang terkenal dengan peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang terkenal dengan istilah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sudah 14 abad lamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita umatnya, tetapi seakan beliau selalu hidup bersama kita. Itu terjadi karena syariat dan ajaran beliau selalu kita amalkan dan membekas dalam kehidupan kita. Maka sebagai cara meneladani beliau, perlu kiranya kita mempersiapkan amal-amal yang membekas hingga setelah kematian menghampiri kita. Bashar bin Al-Haris rahimahullah pernah berkata, "Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Aku bertanya, 'Apa yang menyebabkanmu menangis?' Ia menjawab, 'Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku.' Sudah berganti bulan dan tahun, harusnya kita renungkan bahwa umur kita terbatas, ajal kita semakin dekat. Yang bisa menolong kita adalah ada amal yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia, tetapi akan bermanfaat seterusnya. Apa saja amalan yang bisa jadi bekas yang ditinggalkan? Yang pertama, kesalehan pribadi. Manfaat kesalehan adalah akan mendapat doa baik dari orang soleh lainnya sampai juga malaikat. Di antara dalilnya adalah surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Dalil lain adalah hadis tentang tasyahud yang selalu kita baca setiap sholat, di mana ketika tasyahud kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang saleh. Disebutkan dalam hadis tentang bacaan tasyahud ini, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdillahi salih fis sama'i wal ardh. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari.
Imam Tirmizi dan Al-Hakim berkata, "Man arada ay yatakhatta bihadzal salam alladhi yusallimuhu al-khalq fi sholati falyakun 'abdan shalihan wa illa hurumi hadzal fasl al-'azim." Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuk diperoleh. Itulah yang pertama. Yang kedua, kesolehan sebagai orang tua yang berpengaruh kepada keturunan. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, ini jadi dalil bahwa laki-laki saleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan akhirat. Orang saleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya tadi. Ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat tinggi di surga, karena anak-anak ini jadi penyejuk mata baginya. Demikian hal ini juga dibicarakan dalam ayat lain dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian amal yang membekas yang ketiga adalah menjadi pelopor kebaikan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'amilu biha ba'dahu kana lahu ajrun wa mithlu ujurihim min ghairi ayyan kusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Amalan selanjutnya yang keempat yang membekas adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat populer, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalasin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lahu." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang selalu mendoakannya. Amalan yang kelima, yakni berbagai amalan yang kemanfaatannya luas untuk umat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan wa rattahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan ajraha min mali fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautihi." Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu safil atau musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, itulah beberapa amalan yang ketika kita sudah tiada di dunia ini akan terus membekas dan mengalir kepada kita di alam akhirat kelak. Jadikan umur kita saat ini untuk meninggalkan bekas yang baik. Dari Abdullah bin Bushr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah manusia yang paling baik?"
Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man tala amaluhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Itulah hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berdoa supaya kita panjang umur dan mendoakan orang lain juga panjang umur. Tetapi ingat, yang paling penting dari panjang umur itu adalah panjang juga amal kebaikannya sepanjang umur yang menyertainya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfir warham wa anta khairur rahimin.